Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Eka Susialawati. Saya di sini akan memodifikasi modul ajar mata pelajaran IPAS fase B kelas 4 semester ganjil. Di sini dengan bab 1 yaitu dengan tema yaitu tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Nah, kita mulai dari identitas modul. Di sini karena saya yang memodifikasi, jadi penyusunnya diganti menjadi nama saya sendiri ya. Nah, tahun penyusunannya itu karena ini masih tahun 2023, kita ganti menjadi tahun 2024. Sebelum itu kita beri tanda ya yang sudah dimodifikasi dengan tanda seperti ini. Nah, setelah itu di sini juga begitu pun. Nah, selanjutnya yaitu alokasi waktu. Di sini alokasi waktunya yaitu 27 jam pelajaran. Saya akan mengurangi alokasi waktunya menjadi 23 jam pelajaran. Nah, lanjut ke kompetensi awal. Di sini kompetensi awalnya ada 3 ya, yaitu mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Kedua, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Dan yang ketiga, membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Menurut saya di sini sudah pas ya untuk kompetensi awalnya. Lanjut ke profil Pancasila juga sudah pas karena profilnya sudah lengkap ya, profil pelajar Pancasilanya ada 6, jadinya sudah lengkap. Lanjut ke sarana dan prasarana. Di sini sarana dan prasarananya itu berupa sumber belajar dan perlengkapan yang dibutuhkan baik peserta didik maupun guru. Di sini sumber belajarnya kita tambah. Nah, saya di sini sudah menambahkan ya sumber belajarnya, yaitu ada 2, yaitu yang pertama sumber belajar dari YouTube, yaitu menampilkan video proses fotosintesis, dan yang kedua yaitu video dari YouTube juga, yaitu menampilkan video penghasil oksigen terbesar. Nah, lanjut kita ke bagian perlengkapan yang dibutuhkan peserta didik. Di sini kita perhatikan dulu. Nah, sudah pas ya, semuanya sudah lengkap. Yang kedua yaitu perlengkapan yang dibutuhkan guru opsional. Di sini saya akan menambahkan perlengkapan yang dibutuhkan gurunya. Yang keempat yaitu tumbuhan seperti bunga atau sayuran. Nah, kita beri tanda. Nah, di sini kan dibilang opsional, kita taruh opsional di sini. Opsional. Nah, kita copy paste. Taruh. Nah, kita lanjut ke perlengkapan di fotosintesis. Topik B ya. Di sini untuk perlengkapan yang dibutuhkan peserta didik, alat tulis, alat mewarnai. Nah, di sini kurang ya. Kita tambahkan perlengkapan yang dibutuhkan guru juga, yaitu berupa laptop dan taruh di sini perlengkapan yang dibutuhkan guru. Pertama yaitu laptop, kedua LCD. Nah, kenapa saya taruh laptop dan LCD? Karena untuk menampilkan video proses fotosintesis dan video penyebar oksigen terbanyak gitu. Makanya dibutuhkan laptop dan LCD.
kita beri tanda. Lanjut ke perlengkapan untuk kegiatan kelompok, sudah pas. Terus kita lanjut ke perlengkapan yang dibutuhkan pada topik C. Saya rasa juga sudah pas ya. Lanjut ke target peserta didik. Di sini juga saya rasa sudah pas. Model pembelajarannya yaitu model tatap muka. Kita lanjut ke komponen inti. Di sini di komponen inti ada tujuan kegiatan pembelajaran. Kita baca dari tujuan pembelajaran bab 1. Ini sudah pas ya. Sini sudah pas sama dengan di kompetensi awal gitu. Sama dengan di kompetensi awal, jadinya ini sudah pas. Lanjut ke tujuan pembelajaran topik A. Topik A itu yaitu bagian tubuh-tubuhan. Di sini peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh-tubuhan, yaitu yang kedua peserta didik dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh-tubuhan. Yang ketiga itu peserta didik bisa mengkaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh mempertahankan diri serta berkembang biak. Di sini saya akan menambahkan satu lagi, yaitu peserta didik dapat memahami bahwa bagian tubuh tumbuhan bisa dijadikan makanan. Nah, kita beri tanda. Nah, lanjut ke tujuan pembelajaran topik B, yaitu fotosintesis. Kita baca, peserta didik dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis. Yang kedua, peserta didik dapat memahami dampak proses fotosintesis dan mengkaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Yang ketiga, itu peserta didik dapat mengkaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup lainnya. Saya rasa tujuan pembelajaran topik B sudah pas. Lanjut ke tujuan pembelajaran topik C. Ada 4 ya, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan fungsinya. Yang kedua itu peserta didik dapat mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan macam-macam cara penyebaran biji. Yang keempat itu peserta didik dapat mengkaitkan hubungan makhluk hidup lain dengan komponen abiotik dalam membantu perkembangbiakan tumbuhan. Saya rasa juga untuk topik C sudah pas. Lanjut ke pemahaman bermakna. Di topik A yaitu bagian tubuh tumbuhan. Saya rasa sudah pas ya juga setelah saya baca dan teliti, sudah pas. Lanjut ke topik B yaitu fotosintesis. Kita baca terlebih dahulu. Sudah pas juga untuk topik B. Lanjut ke topik C. Itu perkembangbiakan tumbuhan. Kita baca, meningkatkan kemampuan siswa bisa mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan fungsinya, mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga, mendeskripsikan macam-macam cara penyebaran biji, dan mengkaitkan hubungan makhluk hidup lain dan komponen abiotik dalam membantu perkembangbiakan tumbuhan. Di sini juga sudah sesuai ya dengan tujuan pembelajaran dari topik C. Saya rasa sudah pas. Lanjut ke pertanyaan pemantik. Di sini untuk pengenalan topik bab 1 ada 2. Kesamaan tumbuhan dengan hewan dan manusia, dan yang kedua perbedaan tumbuhan dengan hewan dan manusia. Terus saya rasa sudah pas untuk pengenalan topiknya. Kita lanjut ke topik A, yaitu bagian tumbuh-tumbuhan. Di sini juga ada 2 pertanyaan pematiknya. Yang pertama, apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? Benar, sesuai dengan topiknya. Yang kedua itu apa fungsi dari setiap bagian tubuh-tumbuhan? Benar juga. Yang kedua yaitu topik B, fotosintesis. Di sini ada 3 pertanyaan. Ada bagaimana tumbuhan mencari makanan. Yang kedua, apa perbedaan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, mengapa fotosintesis adalah proses yang penting di bumi. Saya rasa juga sudah pas untuk topik B. Lanjut ke topik C, yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Di sini ada 3 juga ya, itu bagaimana tumbuhan berkembang biak. Yang kedua yaitu bagaimana cara tumbuhan menyebarkan bijinya. Yang ketiga itu mengapa tumbuhan perlu menyebarkan bijinya. Di sini saya akan menambahkan satu lagi ya untuk pertanyaan pemantik di topik C, yaitu bagaimana tumbuhan bisa tumbuh besar dan tinggi.
Nah, di sini kita sudah beri tanda ya untuk pertanyaan pematik dari topik C. Terus lanjut ke kegiatan pembelajarannya. Di sini ada kegiatan pendahuluannya, terus ada kegiatan orientasi, di mana ada dua, yaitu peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama. Yang kedua, peserta didik disapa dengan melakukan pemeriksaan kehadiran bersama dengan guru. Yang lanjut yaitu kegiatan apersepsi, yaitu selama 2 jam pelajaran. Kita baca, kita perhatikan terlebih dahulu. Di sini untuk 1A dan 1B ini tidak sinkron ya, karena kayak peserta didik diajak untuk melihat ke halaman sekolah, terus langsung ke mengolah makanan. Jadinya saya akan mengganti untuk untuk bagian 1A dan 1B. Nah, sekarang saya udah mengganti untuk bagian 1A dan 1B di mana guru membawakan tanaman seperti bunga ataupun sayuran dan diperlihatkan kepada peserta didik dan mengajak peserta didik untuk mengamati tanaman tersebut. Lalu menanyakan tanaman apa itu dan mencoba menyebutkan bagian tumbuhan apa saja yang mereka lihat. Baru yang ke B, setelah itu, guru mengajak peserta didik untuk memindahkan tanaman yang dibawakannya ke halaman sekolah, sambil melihat tanaman lain yang berada di halaman sekolah. Kemudian mengajak peserta didik untuk berkeliling sambil mengamati tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, di sini baru dia terlihat sinkron ya, bagian A dengan bagian B-nya. Kita lanjut ke bagian nomor 2, yaitu manfaatkan ruang-ruang terbuka sebagai kegiatan diskusi. Di sini sudah pas. Yang ketiga itu ajak peserta didik untuk bercerita mengenai makanan favoritnya yang berasal dari tumbuhan. Minta mereka menebak bagian tumbuhan seperti apa gitu kan. Di sini ada kayak sebenarnya pas tapi kurang gitu ya. Jadinya saya akan menambahkan. Nah, di sini saya sudah mengubah ya untuk yang nomor 3, yaitu kemudian ajaklah peserta didik untuk berteduh dan duduk di halaman sekolah. Ajak mereka bercerita mengenai makanan favorit yang berasal dari tumbuhan. Setelah itu mintalah peserta didik untuk menebak apa saja bagian-bagian dari tumbuhan yang menjadi makanan favoritnya. Di sini saya rasa sudah sinkron ya dengan nomor 2 dan eh, kelanjutannya. Nah, setelah itu kita lanjut ya ke nomor 4, yaitu lanjutkan diskusi dengan bertanya. Saya rasa ini kurang pas ya untuk yang tidak sinkron dengan yang di atas dengan yang di bawah gitu. Yang nomor 3 dengan yang nomor 5. Jadinya saya akan mengganti. Kita hapus terlebih dahulu. Kita ganti. Nah, setelah itu, setelah kita ganti yang nomor 4, kita lanjut ke nomor 5, yaitu lanjutkan sampai peserta didik melihat bahwa walaupun sama-sama makhluk hidup, tumbuhan memiliki banyak perbedaan dengan hewan dan tumbuhan lainnya. Guru juga bisa memancing dengan mengajak peserta didik menebak alasan dari judul bab ini. Saya rasa nomor 5 juga sudah pas. Nomor 6, sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam bab ini dan elaborasikan dengan apa yang ingin diketahui peserta didik tentang tumbuhan. Lanjut ke kegiatan dari motivasi. Saya rasa sudah pas ya untuk kegiatan motivasinya. Baik, kita lanjut ya untuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti dari topik A, yaitu bagian tubuh tumbuhan. Di sini ada 5 jam pelajaran ya, kita ganti menjadi 4 jam pelajaran, biar sinkron dengan alokasi waktu yang sudah saya kurangi tadi. Terus kita baca untuk yang pertama. Saya rasa sudah pas ya untuk bagian yang pertama. Terus yang kedua, ini tidak sinkron karena kayak ini katanya mau dibagikan kelompok sedangkan belum ada gitu kelompoknya kan, jadinya kita ganti, kita ini taruh di atas, taruh di bawah aja. Nah, kita ganti. Nah, tadi sudah saya ganti ya, menjadi setelah itu mintalah peserta didik untuk mengeluarkan bunga atau seledri yang dibawakannya ke atas meja gitu. Baru kemudian bagilah peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan bawaan mereka. Yaitu peserta didik yang membawa bunga dijadikan satu kelompok dan peserta didik yang membawa seledri dijadikan satu kelompok juga. Terus baru mintalah peserta didik untuk mengambil gelas percobaan dan melakukan pengamatan terhadap bunga atau seledri. Mintalah mereka membandingkan dengan hasil teman sekelompoknya. Lanjut ke bagian nomor 5. Di sini kita ganti nomor 5.
Arahkan peserta didik untuk diskusi kelompok dengan pertanyaan pada buku siswa. Kita baca. Nah, di sini tidak ada yang menjelaskan bahwa bagian tumbuhan akar. Jadinya kita tambah ya untuk pertanyaannya. Jadinya aduh, kita tambah. Nah, kita tambah. Aduh, apa nama bagian tumbuhan yang paling bawah? Jawabannya di sini akar gitu. Nah, kita beri tanda lagi. Kita beri tanda. Nah, yang keempat itu pandu kegiatan diskusi sesuai pertanyaan. Lanjutkan diskusi dengan memancing peserta didik menyebutkan fungsi lain dari batang yang diketahui. Nah, kita lanjut ke mari mencoba. Nah, kita lanjut ke mari mencoba. Kita baca terlebih dahulu. Di sini saya rasa sudah pas ya untuk mari mencoba ini. Baik, kita lanjut ke pembelajaran topik B, fotosintesis. Di sini kita lihat mulai dari nomor 1 sampai nomor 4. Saya rasa nomor 1 sampai nomor 4 sudah pas ya. Lanjut ke nomor 5 sampai nomor 6. Saya rasa juga sudah pas. Nomor 7. Kan dia di sini dijelaskan bahwa untuk menambah pemahaman siswa, jelaskan secara bertahap kan mengenai proses fotosintesis. Kita bisa di situ menampilkan di sini agar menambah pemahaman peserta didik, guru bisa menampilkan video proses fotosintesis melalui layar LCD. Nah, di sini baru kita tandain lagi. Kita tandain. Nah, kita lanjut ke nomor 9. Fokuskan peserta didik kepada hasil fotosintesis. Makanan adalah hasil yang digunakan tumbuhan untuk tumbuh. Lalu oksigen akan dilepaskan oleh tumbuhan keluar sehingga manusia dan hewan bisa bernafas. Ini sudah pas juga. Ini 9, ini kita ganti nomor 10. Ini kita ganti nomor 11. 11 peserta didik mungkin akan pertanyakan bagaimana daun yang sudah dipetik masih bisa melakukan fotosintesis. Saya rasa juga sudah pas ya nomor 11. Di mari mencoba juga saya rasa sudah pas. Kita lanjut ke lakukan bersama. Di sini nomor 1, lakukan kegiatan literasi dengan teks pentingnya fotosintesis pada buku siswa. Diskusikan mengenai pentingnya fotosintesis dengan menanyakan manfaat dari fotosintesis. Siapa yang membutuhkan apa saja yang dibutuhkan selama fotosintesis. Di sini juga sudah pas ya. Nah, di sini gunakan data persentase produksi oksigen di bumi untuk menjelaskan kepada peserta didik bahwa sumbangsi oksigen terbesar dihasilkan oleh laut. Di sini kan peserta didik masih belum tahu gitu apa sih hewan apa atau tumbuhan apa yang ada di laut yang menghasilkan oksigen gitu. Jadinya kita bisa menaruh link di sini yaitu sebelum memulai kegiatan kelompok gini di sini kita bisa sebelum memulai
kegiatan kelompok, gunakan data persentase oksigen dihasilkan oleh laut dengan di sini dengan adanya fitoplankton. Nah, di laut dengan adanya fitoplankton. Nah, baru kita tandain. Nah, baru di sini nanti bisa ditaruh link untuk video YouTube gitu. Baru kita lanjut. Nah, saya pas ya untuk bagian yang ini 4 dan 5. Baik, selanjutnya yaitu pembelajaran topik C, perkembangbiakan tumbuhan. Di sini ada 7 jam pelajaran ya, kita ubah menjadi 6 jam pelajaran. Terus kita baca, kita perhatikan dari 1 sampai nomor 8, kita baca. Di sini nomor 1 sampai 8 tidak ada yang saya ubah ya, tidak ada yang saya modifikasi. Selanjutnya yaitu mari mencoba. Kita lihat di mari mencoba 1, 3. Nah, di sini dijelaskan bahwa arahkan peserta didik untuk kegiatan membuat komik sesuai panduan pada buku siswa. Di sini kita bisa bikin nomor 5, bantu peserta didik untuk membuat komik terkait perkembangbiakan tumbuhan dengan menampilkan contoh yang ada pada buku siswa. Nah, di sini kenapa saya begini? Karena di bawahnya juga ditampilkan ya ditampilkan contoh komik yang ada di buku siswa. Selanjutnya kita beri tanda. Nah, kita lanjut sampai ke C2 itu penyebaran biji. Kita lihat di mana yang mau diubah. Di mana kayaknya tidak ada ya untuk penyebaran biji, tidak ada yang saya ubah. Selanjutnya ke proyek pembelajaran. Di sini ada 5 jam ya, 5 jam pelajaran, jadinya kita ubah menjadi 4 jam pelajaran agar sesuai dengan alokasi yang sudah kita sediakan. Di sini ada 6 tahap ya. Tahap pertama itu tidak ada yang saya modifikasi. Terus tahap kedua juga tidak ada. Nah, tahap ketiga nih. Di sini dijelaskan ada 2 kondisi, tapi tidak ada yang menjelaskan bahwa 2 pot yang memiliki kondisi berbeda. Jadi di sini kita tambah. Nah, Ctrl B. Udah. 1. Kita tambah jadinya setelah diarahkan, mintalah peserta didik untuk mengamati 2 pot yang diletakkan di tempat berbeda. 1 pot di tempat cahaya dan 1 pot lagi di tempat yang redup. Nah,
begini ya. Setelah itu baru bisa peserta didik setelah bisa mengukur untuk membimbing ingatkan peserta didik pada perbedaan kondisi. Kan di sini sudah ada nih kondisinya, dua kondisi yaitu tempat cahaya dan tempat yang redup gitu. Setelah itu untuk tahap 4-nya tidak ada yang saya ubah, tahap 5 juga tidak ada. Begitupun dengan tahap 6, kegiatan penutupnya juga tidak ada yang saya ubah, yaitu di mana siswa dapat menyimpulkan materi pembelajaran. Terus yang kedua itu siswa mengkomunikasikan apa kendala pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga itu guru meminta peserta didik untuk mengerjakan LKPD, dan yang keempat itu guru mengajak peserta didik untuk berdoa sebagai penutup. Nah, lanjut ke kegiatan keluarganya juga saya tidak ingin memodifikasi. Lanjut ke refleksi. Di sini refleksi ini saya melihat di topik A ini hanya sebagian, yaitu fungsi akar, menyebutkan akar, batang, dan daun, tidak menyebutkan fungsi dari akar dan daun gitu. Jadinya sini 5. Apa fungsi dari daun? Apa fungsi dari daun? Terus sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, lanjut di sini juga yang keenam, apa fungsi dari batang? Sebagai tempat untuk menyalurkan air dari akar sampai ke daun. Nah, kita beri tanda. Nah, kita tandain. Nah, seperti ini. Kita tandain. Nah, kita lanjut ke B. Saya rasa sudah pas ya untuk topik B. Juga begitu, saya rasa sudah pas. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.